Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 7. Semoga anak-anakku sekalian selalu diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan selalu diberi tetap semangat untuk belajar meskipun di rumah. Hari ini adalah mata pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa, membaca Al-Fatihah agar apa yang kita dapat pada materi hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. Selesai. Baiklah anak-anak, sekarang kita buka LKS-nya mata pelajaran IPS, yaitu tentang keadaan alam di Indonesia. Dengarkan baik-baik, saya akan menjelaskan tentang keadaan alam di Indonesia. Keadaan alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alamnya. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai dunia tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata pun berkembang di sejumlah wilayah, seperti Yogyakarta, Lombok, dan lain-lainnya. Di Indonesia juga terdapat pariwisata berupa hutan, sungai, danau, gunung, dan pegunungan. Contoh halnya seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini adalah tempat pariwisata Bali. Ya, Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia yang terkenal hingga sampai ke mancanegara. Satu, keadaan fisik wilayah Indonesia. Keadaan fisik Indonesia sangat bervariasi. Hal ini berkaitan dengan letak dan posisinya di permukaan bumi, di mana keadaan fisik wilayah Indonesia dapat diketahui dari kondisi geologi, bentuk muka bumi, dan keadaan iklimnya. Yang pertama, kondisi geologi di Indonesia. Bumi tempat kita hidup tidaklah bulat secara utuh, tetapi terdiri atas lempengan yang bergerak terhadap satu dan lainnya. Artinya, kalau kita lihat di peta, itu seakan-akan bumi itu rata secara utuh atau bulat secara utuh. Tetapi pada dasarnya di bumi itu ada lempengan yang bergerak terhadap satu dan lainnya. Kemudian yang kedua, bentuk muka bumi. Bumi merupakan salah satu planet yang ada di jagat raya. Bumi terdiri atas daratan dan lautan. Bentuk muka bumi dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut diakibatkan oleh adanya tenaga geologi yang berpengaruh terhadap kulit bumi, sehingga baik di daratan maupun di lautan terjadi perbedaan atau variasi bentuk permukaan kulit bumi, atau disebut relief. Bentuk-bentuk muka bumi itu ada dua. Satu, bentuk muka bumi di daratan, seperti adanya pegunungan dan gunung. Perbedaannya pegunungan dan gunung adalah jika pegunungan
itu dengan ketinggian 700 meter. Jika gunung ketinggiannya lebih dari 1500 meter. Gunung juga dibagi menjadi dua, yaitu gunung non berapi, yang kedua adalah gunung berapi. Yang ketiga, dataran tinggi. Yang keempat, daerah pesisir pantai. Yang ke-6 atau yang kelima yaitu dataran rendah. Yang kedua, bentuk muka bumi di perairan. Di sini ada laut, selat, pantai, sungai, dan danau. Di Indonesia ini ada 3 iklim, yaitu iklim tropis, iklim laut, dan iklim musim. Ketiganya tersebut selalu terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Salah satu akibat dari peredaran semu tahunan matahari adalah terjadinya perubahan gerakan angin yang dikenal dengan nama angin muson. Apa anak angin muson? Ya, angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Angin muson dibagi menjadi dua, yaitu angin muson menyebabkan musim hujan, satu. Yang kedua, angin muson yang menyebabkan musim kemarau. Ya, itulah anak-anak sedikit penjelasan tentang keadaan alam di Indonesia. Atau keadaan fisik di wilayah Indonesia. Jangan lupa anak-anak LKS-nya dibaca-baca lagi agar lebih paham dan mengerti tentang materi yang saya jelaskan tadi. Tetap semangat belajar dan jangan lupa tetap jaga pola makan agar badan selalu sehat. Saya akhiri untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.